Islam itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu di Pas Channel. Nah, teman-teman Pas Channel, di kesempatan hari ini di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, kita kembali bertemu dan berbincang-bincang mengenai terkait kajian-kajian Islam. Dan tema pada kesempatan pada hari ini adalah Islam itu keren. Dan Islam itu keren itu banyak konotasinya yang memang Islam itu masuk ke Indonesia mungkin kata Ustaz itu dengan cinta dan damai. Di kesempatan kali ini saya bersama Ustadz Supardi, dan mungkin nanti beliau akan menjelaskan terkait banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Pas Channel ini. Baik, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah Ustadz, saya mohon artinya banyak pertanyaan-pertanyaan nih Ustadz dari teman-teman kaum milenial nih khususnya. Jadi kemarin banyak pertanyaan di Pas Channel ini terkait permasalahan terkait puasa nih Ustadz. Terkait di bulan sekarang, bulan suci Ramadan ini, karena banyak pertanyaan begini, menggelitik juga sih Ustadz. Karena apa sih kalau misalkan kita puasa nih Ustadz? Nah puasa ini, nah kebenaran dia lupa mandi junub nih Ustadz. Lupa mandi junub, apa sih pandangan ilmu terkait fikihnya atau hadisnya Ustadz? Terkait lupa, saya puasa nih Ustadz, tapi saya lupa ya mandi junub atau bersegama dengan istrinya, atau mungkin terkait mimpi gitu Ustaz, mimpi basah gitu Ustaz. Ini pandangan terkait Islamnya menurut fikih dan hadisnya itu seperti apa Ustaz? Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah pertanyaannya cukup akademis dan ilmiah. Terutama saya ucapkan para penggemar channel Pas Channel, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita kesemuanya dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Mengenai hal ini memang fenomena yang sering terjadi di kaum milenial ya, jangan kayak milenial, kaum remako aja terjadi ya, remaja kolot maksudnya terjadi. Karena hal yang namanya pengetahuan nggak harus milenial, bahkan dia tua bangka pun dia belum paham. Oke, sebelum ke pertanyaan yang dimaksud, saya akan mengomentari dulu. Sebenarnya dalam konteks redaksi tekstual yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain halaman 194. Sebenarnya bukan hanya satu kitab saja, di Fathul Muin juga ada, di Kashifatu saja juga ada ya, banyak. Cuma saya mengambil satu referensi dari kitab Nihayatul Zain, itu termaktub di halaman 194. Kalau mengenai ketika seseorang atau umat Islam umpamanya di malam hari ya kan, di malam hari ini dia punya hutang harus mandi junub ya. Apakah dia haidnya sudah selesai, nifas sudah selesai, atau kesempatan malam dia berhubungan istri, kemudian apakah orang tersebut langsung tidur saja atau nanti saja mandinya pas saat fajar atau saat subuh. Nah memang kalau ngelihat dari aslus sunnah mah, bagi orang yang sudah berkewajiban mandi hadas besar ya, apakah sudah berkewajibannya mandi junub ya, hadas besar nih, sebab haid sudah selesai, sebab nifas, atau memang dia berhubungan dengan istri ya. Nah ini emang diharuskannya, disunahkannya itu dia mandinya harus sebelum fajar ya, karena mandi sebelum fajar, mandi junub sebelum fajar itu emang disunahkan. Itu salah satu dari kesunahan dalam berpuasa, dalam puasa di bulan Ramadan. Tapi kebanyakan kaum milenial ini nggak tahu ya, dia habis berhubungan di istri, kan dia capek dah, tidur aja lah, blek tidur ya, 13 tidur, bangun-bangun subuh
ya kan? Nah, apakah puasanya ini lanjut atau memang dibatalkan? Ya. Kalau menurut fikih mah orang tersebut lanjut saja puasanya, karena yang mengenai masalah salah satu suci dari hadas besar dan hadas kecil nggak menjadi syarat sahnya berpuasa gitu. Kecuali kalau umpamanya sholat, tawaf itu syaratnya harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Kalau puasa seandainya diwajibkan syaratnya harus suci hadas besar, hadas kecil. Hadas besar berarti harus mandi, hadas kecil harus berwudu. Repot. Nanti kalau puasa tiba-tiba kentut batal puasanya. Nah, kecuali kalau sholat mah wajib. Ketika dia berkewajiban harus berwudu, batal wudunya, harus berwudu. Atau dia umpamanya sedang haid, maka batal sholatnya gitu. Tetapi di dalam fikih tetap sah saja si puasa tersebut lanjut. Cuman nanti ada kaitannya, kaitan hadisnya. Di dalam beberapa kitab pendapat ulama mutakhirin, kalau orang mempunyai hutang belum mandi hadas besar, apakah mandi haid atau mandi nifas atau mandi jinabah ya, atau mandi orang sedang berhubungan istri, dia kan wajib mandi. Nah dia kalau dia tidur langsung itu makruh hukumnya, makruh. Bagaimana dia nggak tidur, malah setelah umpamanya dia harus mandi junub, belum mandi junub dia malah ngopi, ya kan? Dia malah makan, dia sahur, tetap dia makruh. Jadi kalau orang makan sahur, kalau orang tidur dalam keadaan belum mandi junub, maka dikenakan hukum makruh. Hukum makruh. Tapi Islam keren. Keren banget Islam tuh. Tergantung kita lihat referensi akademiknya. Caranya gimana untuk hilangin makruh? Ya udah, kalau memang kita malas mandi, ya nih contoh ya. Bangun-bangun jam 4 lewat 10 menit. Nah, sedangkan azan subuh jam 4 lewat 40 menit. Otomatis kalau dia mandi dan sebagainya, ini akan habis waktunya. Udah diganti aja dengan wudu untuk menghilangkan makruh kalau dia makan sahur. Karena kalau seandainya dia makan, kalau seandainya dia tidur dalam keadaan belum mandi junub, maka kena hukumnya makruh. Nah, nanti dia ngambil aja amannya, maka dia berwudu sebagai sunnah. Berwudu sebagai sunnah sebelum mandi junub gitu. Wudu dulu, wudu. Dengan wudu itulah maka orang ini ketika makan, mau tidur, walaupun belum mandi junub, tetap dia tidak akan kena hukum makruh. Hukum makruh. Ya. Jadi ngambilnya kalau kata kita begini, al-khuruju minal khilaf mandubun. Kita mendingan jaga kehati-hatian dari berbeda pendapat ulama. Kalau orang ini makan sahur, kalau orang ini mandi belum mandi junub, ya maka dikenakan hukum makruh. Maka kerennya Islam, ya udah sampean wudu dulu untuk menghilangkan makruhnya. Lalu kronologisnya apakah ada dasar hadisnya? Oh, ada dasar hadisnya. Ya, dasar hadisnya ada. Hadisnya itu ya dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan dalam hadisnya, kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun. Rasulullah SAW itu ya berjumpa ya pada waktu fajar, waktu subuh, sedangkan dia masih junub. Ya, junub itu berarti dia belum mandi. Ya, kenapa belum mandi? Dia berhubungan dengan istrinya. Nah, kemudian beliau ya kan, summa yaktasilu wa yasumu. Oh, dalam keadaan junub, ya kan, min ali summa yaktasilu summa yasumu. Kemudian dia mandi dan dia harus berpuasa. Lalu bagaimana ini? Kalau seandainya orang tersebut, ya kan, tidak mandi, langsung aja sahur, ya boleh. Karena Muhammad pun mandinya itu di waktu fajar. Ya, Nabi Muhammad pernah punya mandi junub, ya. Di waktu fajar dia mandinya melaksanakan di waktu fajar. Nah, itu sumaya subuh, kemudian beliau puasa, itu boleh.
Tapi hadis itu ditakwil lagi ya. Versinya. Ya, ditakwil karena kita tidak bisa melakukan versi hadis ya kan dengan redaksi pemahaman sendiri. Karena li'annal hadis ya. Karena hadis ini ditafsiri oleh ijma ulama. Kalau kaidahnya li'annal ijma'a yufassirul ma'nal hadis. Karena ijma ulama ini menafsiri, menjelaskan makna hadis. Artinya pada hadis yang lain dikatakan karena Rasulullah SAW idza kana junuban. Pada keadaan Rasulullah itu junub. Kemudian Pak Aroda dia ingin apa itu? An yakula, ingin makan. Junub ya, belum mandi ingin makan. Awiya nama dia ingin atau tidur. Tapi Rasulullah tawaddoa udu'ahu. Beliau berwudu dulu, wudunya sebagaimana untuk sholat. Jadi artinya ketika beliau punya kewajiban mandi hadas besar, dia ingin tidur atau ingin makan, supaya menghilangkan hukum makruhnya, beliau diganti dengan berwudu. Dengan wudu itu maka akan hilang hukum makruh ketika kita mau makan, ketika ingin tidur. Jadi hadis yang tadi ditakwil lagi oleh hadis kedua. Artinya kita mengambil dari referensi para ulama mutakhirin. Kalau seandainya kaum milenial atau kaum remako ya, remaja kolot ya, heseknya kayak ngaji nggak sekolot gitu ya, sulit ya, karena memang keterbatasan waktunya. Maka perlu kita harus ada membagi ilmu. Ya sudah, kalau memang kagak mau mandi, udah sampean berwudu aja. Setelah wudu baru itu boleh makan sahur, boleh tidur, supaya menghindari hukum makruh. Nah sekarang permasalahannya nih, enggak ini orang ini kagak wudu, kagak mandi, langsung tidur 15. Bagaimana prosesnya? Ya ini masalah. Sumayak tasilu, mandi aja. Wayasumu, kemudian dia puasa. Tapi ingat, apakah dia niat puasanya sudah dilakoni? Ya, kalau niat puasanya belum dilakoni di awal malam, ini kebetulan dia ini kagak taraweh, nggak taraweh, tidurlah dia, lupa niat, bangun subuh. Di saat subuh ingat, astagfirullahaladzim, Anda punya hutang mandi junub nih. Nah itu mah berarti dia puasanya tetap tidak dihitung puasa, cuman berkewajiban dia berpuasa, cuman wajib qadha. Kenapa? Karena niatnya tidak diawali, kecuali dia sudah niat tidur barengan istri, mau mandi males, 15 tidur, sahur kagak, bangun-bangun subuh. Berarti orang ini tetap berkewajiban mandi dan boleh berpuasa. Yang penting sudah niat sebutnya. Makanya kan di dalam Islam itu dianjurkan di awal malam Ramadan itu niatnya digabung 1 bulan penuh. Takut pada hari kedua, ketiga seterusnya lupa niat. Nah, makanya dalam konteks ulama mutakhirin kita boleh mengambil pendapat Imam Maliki, yaitu niat puasa 1 bulan penuh, takut di malam kedua dan seterusnya lupa. Niatnya bagaimana? Nawaitu sauma jami syahri ramadhani hadhihi sanati taklidan lil imami Maliki. Nah kalau nanti dia umpamanya dari kedua tiba-tiba tidur bareng sama istri, niat kagak, niatnya kan udah dia 1 bulan penuh, bangun-bangun subuh, ya udah lanjut puasa, nggak jadi masalah. Yang penting mandi. Tapi ingat, mandinya bagi orang yang mandinya di waktu subuh, waktu fajar, atau di siang hari dia lupa belum mandi, subuhnya kesiangan ya. Nah maka orang ini mandinya tidak boleh, bahasa Sundanya mah telem, atau telem, nyelem, ya. Kalau di kamu kan beda, kamu kalau mandi tuh nggak di kamar mandi, langsung ke sungai nyelam dia berenang ya kan. Nah itu nggak boleh mandi seperti itu, karena mandinya sudah masuk fajar. Kenapa? Dikenakan makruh kalau mandi junub pada saat sudah waktu subuh atau siang, itu tidak boleh mandinya nyelam atau berenang. Kenapa? Khawatir takut
air masuk ke lubang telinga, lubang hidung, atau lubang kemaluan. Itu akan menjadikan batal. Tapi ulama menyatakan makruh kalau mandinya nyelam atau berenang pada pagi hari atau siang hari. Kecuali mandinya di malam hari, bebas nggak puasa. Itu dalam keterangan fikih. Jadi selagi secara fikih tetap sah walaupun orang ini mandinya pada saat subuh, padahal dia belum mandi saat sebelum fajar. Yang penting orang ini sudah niat berpuasa sebelumnya. Demikian uraian dari beberapa keterangan referensi kitab Nihayatul Zain. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita tambah-tambah ilmu. Bisa dilihat dalam redaksinya kitab Nihayatul Zain halaman 194 ya, bahwa secara konteks tekstualnya bahwa mandi junub itu dianjurkan. Sunahnya harus sebelum fajar. Kalau seandainya kelewat, tidak ada apa-apa, nggak masalah. Lanjut puasanya, lanjut mandinya dan puasanya. Yang penting dia ini sudah niat sebelumnya. Baik Ustadz, terima kasih. Nah ini semakin seru nih Ustadz. Artinya ada pertanyaan dari teman-teman nih, dari teman-teman Pas Channel. Ini kebenaran kita live juga nih ya kan. Jadi ada pertanyaan, hukum makruh itu apa sih Ustadz? Itu yang pertama tuh Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan memang nih, yang memang satu itu. Terus yang kedua terkait permasalahan nih mandi junub yang baik dan benar juga yang seperti apa gitu Ustadz. Karena kan kalau tadi bahasanya puasa itu tetap sah, yang terpenting adalah niatnya dulu. Kalau belum niat, ya berarti puasanya tidak, nanti akan dikodok nih setelah bulan suci Ramadan, kan gitu kira-kira. Nah ini ada dua pertanyaan nih Ustadz dari teman-teman Pas Channel. Yang pertama adalah terkait permasalahan tadi hukum makruh itu apa sih? Terus yang kedua, mandi junub yang baik dan benar seperti apa gitu? Oke. Bicara makruh itu, kenapa ulama memakruhkan? Biasanya kalau ulama memakruhkan itu ada ulama yang mengatakan haram. Ya, kalau makruh itu labelnya tetap dikatakan sah ibadahnya, cuman di hadapan Allah itu, menurut Allah itu dibendu. Apa tuh dibenci? Tapi bukan berarti benci itu nista, tidak. Artinya ketika dilakoni, ketika dia melanggar, dia tidak kena hukum dosa gitu. Hanya dia tidak dapat pahala gitu ya. Biasa gitu. Jadi hukum yang paling mudah itu memang dari pendapat mutakhirin, bahwa seandainya orang mandi junub itu punya utang mandi junub, langsung dia makan atau dia tidur, maka dikenakan hukum makruh. Biasa makruh itu adalah alal ihtiwat, kehati-hatian. Jadi kalau seandainya bagi orang yang umat Islam yang soleh, tentunya berdasarkan kaifiah ibadahnya, harus ibadahnya itu sesuai dengan referensi rujukan yang dianjurkan oleh ulama ya sebagai pewaris Nabi. Tanpa dengan itu kita akan nggak dapat keberkahan, karena kalau seandainya kita tidak taat atas perintah Rasul dan Allahnya, maka kita akan jauh dengan kenikmatan yang sebagaimana diberikan nikmat oleh para nabi, para sahabat, para syuhada dan sholihin. Itu yang menjadi dasar ya. Jadi intinya seharusnya mah kehati-hatian. Kita tidak usah makruhin lah, nggak ada masalah. Nggak begitu. Justru kalau makruh itu ciri juga bagi orang yang demen berbuat dosa kecil ya. Tapi nggak berarti itu murka, tidak. Itu hanya kehati-hatian. Makanya ulama itu lebih baiknya diganti dengan berwudu. Berwudu itu adalah sebagai pengganti dari mandi untuk menghilangkan makruh. Kemudian mandi yang bagusnya bagaimana? Yang bagusnya itu seharusnya mandinya itu dilakukannya sebelum waktu fajar. Kenapa? Untuk mengambil kehati-hatian. Dari ulama ada yang berpandangan haram. Ketika orang masih punya hutang mandi junub, belum mandi, ada yang mengatakan haram. Tapi ada juga yang mengatakan makruh. Saya lebih memilih makruh aja, yang mutakhirin makruh ya. Kalau haram, waduh terlalu ini banget ya. Tapi ada juga, kita harus berpandangan bahwasanya kita harus mengambil dari kehati-hatian.
Setiap ulama mengatakan makruh, itu ada yang mengatakan haram. Jadi sekali lagi al-khuruju minal khilaf mandubun. Jadi sekali lagi untuk memandang fikih ini kita mengambil kehati-hatian dari pendapat ulama mutaakhirin. Ya. Waduh, semakin menarik nih teman-teman Pas Channel. Artinya kajian ini memang luar biasa, Ustaz. Artinya teman-teman jadi banyak yang tahu nih. Jadi banyak yang tahu perihal ternyata kita lupa terkait mandi junub, puasa tetap kita masih bisa berjalan. Ya, mungkin kita jeda dulu, Ustaz. Nanti kita ini lagi. Terima kasih. Baik, kembali lagi teman-teman Pas Channel, pembahasan dan kajian terkait Islam itu keren. Nah, yang kedua kali ini tadi sebenarnya sih banyak pertanyaan nih, Ustaz, berhubung memang kita waktu yang memang kita batasi. Tadi pertanyaan-pertanyaan terkait mandi junub itu banyak banget, tapi alhamdulillah teman-teman banyak jadi mengerti terkait permasalahan mandi junub seperti apa atau puasanya seperti apa begitu. Dan lanjut yang kedua nih, Ustaz, terkait akhir-akhir ini nih banyaklah di media-media sosial terkait tentang sodakoh nih, Ustaz. Artinya saya melihat dan teman-teman Pas Channel juga banyak pertanyaan-pertanyaan juga nih, Ustaz, terkait sodakoh itu. Sodakoh kebanyakan diiming-imingi nih, Ustaz. Diiming-imingi artinya dengan konteks yang memang kita nggak pernah tahu sodakoh itu untuk apa. Terus yang pertama, terus yang kedua adalah sodakoh itu misalkan saya sodakoh nih, Ustaz. Katanya kalau kamu sodakoh 100.000 akan dilipat gandakan dan akan diganti misalkan. Atau saya sodakoh motor. Sodakoh motor nanti digantinya dengan motor Ninja. Tadinya saya motor bebek nih, Ustaz nih, motor Honda Astrea lah. Tapi diganti nanti akan bulan depan akan diganti dengan motor Ninja. Kan saya jadi tertarik nih, Ustaz. Ini banyak nih di media sosial seperti itu pertanyaan-pertanyaan. Ini itu hukumnya seperti apa, Ustaz, terkait sodakoh itu, Ustaz? Oke, terima kasih ya. Pertanyaan tersebut sangat menarik ya untuk menguraikannya, kita korelasikan dengan hukum syar'i ya. Memang setiap ibadah itu ada rujukan referensinya ya. Kadang-kadang nih manusia mengemasnya ini dengan logika ya barangkali mungkin suudonya ada keinginan pribadi gitu ya. Padahal di dalam konteks sedekah itu kan hukumnya sunnah. Jadi asalkan dari kalimat alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Kalimat ya kan yunfikuna kan dari kalimat anfaqo yunfiku infaqon. Infak ya. Infak itu kalau infaknya sunnah maka disebut sedekah. Kalau infaknya wajib disebut zakat gitu. Nanti ada zakat fitrah ya kan, ada zakat tijaro dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan masalah sodako, sebenarnya implikasinya apakah lipat gandakan dengan sekian itu ada konteksnya. Ada di Islam. Ada, tetapi tidak khusus harus umpamanya sodako satu rumah dapat 2 rumah, nggak begitu. Itu hak prerogatif Allah, kita nggak boleh ikut campur ya. Masa Allah diatur-atur oleh hambanya, nggak bisa. Secara kode etik, wah itu kayaknya ngedulin Allah. Ya makanya kan ada bahasa begini ya, bahasa sodako itu harus takaruban limardotillah. Contoh ya, kita uraikan dulu. Sedekah itu sebenarnya bukan hanya diperuntukkan kepada orang yang hidup, yang meninggal pun butuh. Butuh meninggal itu. Orang meninggal itu butuh dengan pahala sedekah, bukan hanya orang hidup saja. Ini kebanyakan kadang-kadang begini sih ya. Muntang-muntang kita terkenal, punya anak buah, mensikat aja kan. Ya, kalau dalam pandangan tasawuf, ya kalau minta sodako tuh menurut pikir sih sah-sah saja. Tapi kalau minta itu secara ilmu tasawuf muru'ah, kehormatannya rendah. Ya, seakan-akan kayak takut nggak bisa makan gitu. Udah kembali begini. Orang meninggal itu begini ya, ada meninggal tuh kita kembali ke ini dulu, ke uraian yang lain. Imam An-Nawawi ya, Mekah dalam kitabnya Syarah Muwaddah kalau tidak salah.
Dia mengatakan begini, man aroda birra walidayh, barang siapa yang berkeinginan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, fal yatasaddaq, maka hendaknya dia sedekah. Di situ ada dalam amr, fal yatasaddaq. Makanya di situ yatasaddaq itu kan fi'il mudhari', qofnya itu dimajzumkan, sukunkan dalam amr. Maka hendaknya dia sedekah. Fa inna shadaqata tasilu ilal mayit, karena sedekah itu sampai kepada mayit. Wa yantafu bihima, ikan akan bermanfaat kepada mereka keduanya ini. Kemudian bila khilafin bainan nas, bila khilafin bainal muslimin, tidak ada berbeda pendapat kepada kaum muslimin, sampai-sampai sedekah itu untuk orang meninggal aja itu sangat penting. Ya, karena untuk orang yang meninggal di alam kubur, dia masih diperbolehkan mendapatkan pahala sedekah sebanyak-banyaknya ketika nanti dia menghisab, ditimbang banyak pahala kebaikannya ketimbang keburukannya. Itu apalagi untuk orang yang hidup. Tapi kita nggak boleh berhak mengatur-ngatur Allah, harus ini gua nih yang diterima, diterimanya. Nggak bisa, itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Makanya ada begini, nawaitu an ukhrija shadaqata taqarruban wali marbatillahi ta'ala, saya niat mengeluarkan sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah, wabtigha asawabiha, ya, dimaksudkan pahalanya boleh Kepada siapa? iya, dia gitu ya. Saya hadiahkan umpamanya ila nafsi, diri saya, wila jaujati, istri saya, wa ila yang hidup ya, wa ila ibni wa ibnati, atau yang meninggal, wa ila ruhi almarhum. Al-Fatihah. Udah nyambung. Makanya innamal a'malu binniyat, lebih baik kita niatkan sedekah itu, walaupun tidak perlu diniatkan, nggak jadi masalah, kecuali kalau zakat harus diniatkan. Nah, tapi itulah kehebatan sedekah. Makanya saya kalau kadang-kadang sedekah itu bisa dengan baca Fatihah, bisa dengan finansial, ya kan, bisa dengan tenaga. Yang penting gertek hati, ya udah langsung diterima Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau madzhab Syafi'i mah lebih sempurnanya diniatkan gitu. Konteksnya innamal a'malu binniyati, ai innama sihhatul a'mal binniyati, itu rujukan dari madzhab Imam Syafi'i. Tapi kalau gertek hati ya udah diterima Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa diucapkan, diniatkan. Ya, kalau sedekah. Jadi menurut pandangan saya, sedekah itu memang dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan terkait dalam surat Al-Baqarah ayatnya itu ada 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbah, tuh ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tuh konteks redaksi begini, kalau seandainya orang sedekah, ya kan, itu akan dibalas 7. Ya, setiap 7 itu dibalas dengan 100. Kalau satu sedekah dibalas dengan 100, ya kan? Satu aja kalau seandainya kita 10, ya, 10 kali dikali, umpamanya dikali mi'ah 100, berapa tuh? Udah berapa ya kan? 10 kali 100. Iya kan, setiap sab'a sanabil, ya, umpamanya 7 untayan, 7 ya, 7 maunya 7 rupiah. Ya, dibalas dengan 100. Berarti berapa? 700. Lipat gandakan. Dilipatkan 700, ya kan? 7 biji aja, 7 untayan ya. Itu setiap untayan itu dibalas dengan 100, berarti sama dengan 700. Ya kan? Beda lagi kalau umpamanya kita ke baca Quran, ya, 1 huruf adalah 10. Di bulan Ramadan lipat gandakan lagi 70. Terus yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi memang mengenai hal ini mah pahala mah hak prerogatif Allah. Makanya kalau kajian tasawuf, urusan saya sedekah mah karena Allah Ta'ala, karena Allah saja. Urusan nanti kapan mau dibayar, kapan mau diganti, itu haknya Allah. Makanya orang soleh mah tidak banyak meminta tapi banyak berbuat gitu.
Satu, sedekah itu kemana seharusnya dilimpahkannya? Kalau dalam kitab Nihayatul Zen halaman 194, bahkan kita disunahkan di dalam bulan puasa Ramadan, iksyaru sodakotin, memperbanyak sedekah. Ya, harus perbanyak sedekahnya. Nah, kenapa? Karena wujudi waziyadatin, wujudi waziyadati tawassuatin gitu. Adanya akan ditambahkan memperluas. Kepada siapa kasihnya? Pertama kepada ayal. Apa ayal itu? Kepada anak rabi, anak dan istri. Jangan kita sedekah, bini mah nggak dapat jatah. Wah, itu polongo itu. Iya. Sedekah mah begitu tolong. Sedekah mau gua dikasih 2 juta. Pulang kagak ada untuk belanja istrinya. Ah, dosa. Istri anak dulu kasih kewajibannya. Ya, sedekah. Lebihin. Biasa 4 juta, ngasih 10 juta. Apa tuh? Bonus bulan Ramadan. Biasa ngasih 3 juta per bulan, ini Ramadan aneh kasih 5 juta. Kenapa? Ramadan mi. Wah, kan mantap kan. Seneng kan ya? Ihdur surur kepada anak istri. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama gitu. Kemudian kalau sudah istri anak udah dikasih lengkap, orang tua dikasih lengkap, baru kepada wa ihsanin ila dawil arham, berbuat baiknya kepada saudara, bisa encang, bisa encing, keponakan, kira-kira yang ekonominya kurang mapan. Barulah kepada wali jiron, tetangga. Jangan ujuk-ujuk ente sedekah sama si Ustadz Anu, jebret. Sementara di kampungnya banyak susah, nih repot, jangan begitu. Tetangganya dulu, ya kan? Tetangganya dulu, baru keluar. Makanya kita ketika domisili kita punya di Gang Lembayung, berkewajiban di Gang Lembayung kita sedekah, zakatnya, sedekahnya. Nggak usah keluar dulu. Di luar mah udah ada orang kaya yang kewajiban di situ. Nah, kadang-kadang kita tidak, sedekahnya memang karena nggak enak nih sama gurunya, nggak enak sama si anunya gitu. Jadi kadang-kadang saya pribadi nggak mau minta-minta kepada anak murid walaupun ini sudah mapan. Kenapa? Karena minta itu boleh menurut fikih, secara tasawuf tuh muruah, kehormatan guru jatuh gitu. Takutnya begitu dia nggak ada uang, maksain ngasih saya, tiba-tiba jatah istrinya berkurang. Nah, repot lagi urusannya. Makanya sedekah itu lebih utama kita kasih dulu keluarga kita dulu, ya, ciponan, saudara-saudara kita, ya, kerabat jauh, ya kan, tetangga. Setelah udah beres, baru yang luar lah, gitu. Itu aturan fikih, ya. Jangan umpamanya kepada guru boleh nggak? Wah, guru itu harus dikasih, karena guru itu bapak ruh. Yang kita menjadi dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad itu gara-gara oleh guru-guru kita, terutama guru-guru yang ngajarin ilmu tauhid, baca Quran, fikih, tasawuf, itu harus diberikan sama tingkatannya dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita kan bapak jasad, ya kan, yang membesarkan kita bisa besar, punya baju, punya pendidikan, dibiayain oleh ayah ibu. Tapi kalau guru ngaji tuh bapaknya ruh. Tanpa ada dia kita nggak punya sanad. Makanya perlu kita belajar fikih, Quran harus ada sanadnya. Tanpa dengan sanad kita berbahaya. Ketika berdakwah kita melenceng. Makanya kalau sudah berdakwahnya kepentingan pribadi, maka kita kadang-kadang memaksa Allah. Ya, sambil promosi, nanti lu dibayar punya rumah 5 rumah, nggak bisa begitu. Itu haknya Allah. Kita nggak boleh ngatur-ngatur Allah, hak prerogatif Allah. Allah yang tahu segala-galanya. Allah akan ngasih ketika orang itu butuh. Makanya kalau orang-orang yang soleh mah rezekinya begitu dia butuh, Allah kasih lebih. Terutama yang paling utama nikmat ketenangan. Ketenangan itu nggak bisa dimiliki tanpa ada kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa setiap mau wirid, mau baca Quran, diniatkan dengan karena Allah taala. Bisa begini, contoh kita mau wirid. Lillahi alayya an arada taqruban wa limardatil ta'ala Al-Fatihah. Sebelum kita minta duniawi, kita udah niat dulu karena Allah taala saya wirid ini. Begitu juga baca Quran, begitu juga kita sedekah dan sebagainya. Itu yang lebih nikmat adalah karomah yang mendapatkan dari guru-guru kita. Tidak bisa. Karomah itu kita sendiri yang menentukan, yang ikhtiar. Tanpa dengan ikhtiar, tanpa dengan kita melakukan keinginan, mempraktekkan, gak akan dapat. Harus dijemput karomah itu. Ya kan? Kan doanya begini.
setelah kita menunjukkan para ulama, para nabi, wadi alaina min barokatihim, wadi sampaikan, datangkan untuk kepada kami, alaina kepada kami, bi barokatim, karomah para nabi, para ulama, para syuhada, wa karomatin, wa syufatin, syafaat mereka, wa ma'unatihim, wa anwadihim, ya kan, wa asrorihim, al-fatihah, kan ada gitu, wadi alaina min barokatihim, wa karomatihim, wa syufatihim, wa anwarihim, wa asrorihim, al-fatihah. Begitu kalau ulama-ulama sunnah wal jamaah, khususnya saya pribadi orang NU ya, karena saya belajar di NU, ya kan, saya pernah sekolah di Darul Rahman pun guru kiai saya juga orang NU, saya pernah belajar di Malnu, ya Malnu itu kan madrasah Linahdlatul Ulama itu di Menes, saya di situ belajar pernah tahun 90 Pandeglang, lulus tahun 91. Saya juga punya teman di Jakarta, alhamdulillah ya. Ada teman saya Ustadz Yahya, Ustadz Mulyadi, sama-sama di Malnu. Saya ngajak ngaji bareng alumni di Malnu, ya kan. Sambil ngambil keberkahan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dari Malnu saya dapat memo ke Sukabumi. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan guru-guru saya yang baik ada di pesantren Darul Rahman. Sekalipun saya cuman tidak sampai lulus sampai aliyah, hanya 4 tahun. Lalu kemudian saya kembali ke Malnu, Menes, Pandeglang Menes ya, Banten. Itu sekitar tahun berapa ya? Saya lulus tahun 91 lah ya, gitu. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada guru-guru saya. Alhamdulillah bisa bermanfaat dan bisa mengajak teman-teman satu alumni ngaji bareng sebagai ngalap berkah. Mudah-mudahan guru-guru saya yang ada di Jakarta, yang ada di Pandeglang, Sukabumi dan sebagainya panjang umur, sehat afiat dan semuanya dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Waduh, menarik nih teman-teman nih. Menariknya apa? Sodakoh itu bukan hanya sodakoh terkait masalah duit, tapi sodakoh itu punya banyak cara. Keren kan tuh Islam? Sodakoh itu bisa dengan Al-Fatihah, itu sudah termasuk sodakoh tadi kata Ustadz. Itu keren banget. Artinya, ini jangan sampai teriming-imingi nih. Kadang-kadang sodakoh itu kita harus lihat-lihat lagi. Artinya, kalau belum keluarga kita, ibu kita, bapak kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, barulah kita bisa keluar. Begitu Ustadz ya? Iya. Artinya, orang lain jauh. Baru orang lain jauh. Kadang teriming-imingi. Iya. Nah, begitu teman-teman Pas Channel. Artinya pembicaraan ini sangat menarik. Kajian ini mungkin nanti akan kita di kesempatan yang kedua akan kita diskusikan lagi dengan tema-tema yang lain. Prinsipnya tetap stay di Pas Channel. Islam itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Tapi pertanyaan ini sangat umum karena ini banyak kaum milenial nih sekarang itu udah zamannya era teknologi yang canggih Ustadz. Beda di zaman sebelum-sebelumnya karena sekarang mah apa-apa juga sudah melalui handphone. Terus pemudanya udah jarang Ustadz lah, kebanyakan yang memang lari ke masjid, ke majelis taklim, kadang-kadang lebih referensi banyakkan di handphone. Nah, menyikapin ini semua nih tentang terkait kaum milenial supaya menjadi remaja, pemuda-pemudi gitu kan, untuk menjadikan manusia yang paling berakhlak seperti apa di zaman yang sekarang yang sangat memang luar biasa gitu Ustaz. Pandangan Ustaz seperti apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di zaman era globalisasi ya, zaman yang serba canggih, bahkan godaan ini nggak hanya di luar, tapi di tangan kita sendiri nih, di HP nih, ini banyak godaan. Tanpa ada rem, kita akan tidak bisa menahan dari gejolaknya hawa nafsu. Ya kan, paling dasar itu kan nafsu amaroh. Inna nafsa, ya kan, sesungguhnya namanya nafsu amarah itu yang mengajak kepada keburukan. Ya. Kalau hal ini tanpa direm dengan pengetahuan agama, maka akan terjerumus. Apakah cukup saja belajar agama melalui media sosial atau Instagram atau WA atau Facebook, ya kan? Apakah bisa melawan
hawa nafsu, terutama nafsu amaroh ya, yang paling dahsyat tuh, yang sangat susah. Jangankan orang awam, para orang yang pinter aja, yang udah gelarnya 1, S2, S3 masih ya terjerumus ya kan. Kalau menurut pandangan saya pribadi, tidak cukup kita belajar melalui media teknologi. Karena kalau kita belajar melalui internet, media, itu hanya data yang kita dapat, referensi yang kita dapat. Tapi kalau ingin mendapatkan keberkahan, itu harus musyahadah. Atau musyahadah itu berhadapan, bersaksi, menghadap. Guru dengan murid melihat. Hadir. Ya, hadir, musyahadah. Karena dengan kita ngaji, duduk bareng dengan ulama yang sanadnya nyambung kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan diiringi dengan keberkahan para wali abdal. Ya kan, itu namanya sebut karomah, maunah. Jadi kalau kita umpamanya, oke, kita ngaji di media, ya kan, di link, oke, kita lanjut. Tapi jangan melupakan ngaji secara musyahadah, berhadapan dengan guru di majelis. Karena itu yang menjadikan ikatan batin ruhaniyah. Itu yang nggak bisa dibeli dan nggak bisa diverifikasi oleh akal. Karena keberkahan. Karena yang namanya para wali abdal itu hidup dia, ya kan? Hidup. Di dalam kitab Sirjul Talibin ya, masalah yang ditulis oleh Mbah Syekh Ihsan Dahlan itu ya, beliau menyurah kitabnya Imam Ghazali. Halamannya saya lupa lagi tuh halaman berapa. Kalau tidak salah, begini kutipan redaksinya. Innal akhyaro lam tabkud illa a'yanuhum waswaruhum bal ya hum ahyaun. Sesungguhnya wali-wali abdal seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Hambali, Hanafi, Nawawi, Ibnu Hajar Haytami, bisa juga ulama-ulama muridnya Syekh Nawawi, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil, Mbah As'ad, Mbah Abbas, dan seterusnya. Ya, dia tidak akan hilang kecuali cuman bentuk dan rupanya, tapi ahyaun, dia itu hidup menjadi hidup dia. Nah, dengan hidup itulah itu akan memberikan karomah kepada orang yang belajar ketika sanad ilmunya nyambung kepada beliau. Makanya kan ada doa begini. Saya pernah dapat doa wiridan dari kiai dari Cianjur, itu ada kalimat begini kan. Setelah kita menyebutkan para nabi, para anbiya, para wali, ada kalimat wa'addi alaina min barokatihim. Wa'addi itu kalimat fil amr. Wa'addi, semoga engkau mendatangkan alaina kepada kami bikaromati, dengan karomah para nabi, para sahabat, para ulama, fuqaha, para wali kan. Wa karomatin wa syuf'atin, ya syafaatnya, pertolongannya, wa anwarihim, cahaya-cahayanya, wa ulumi, ilmu-ilmunya. Itu ada dalam doa. Nah, makanya sekali lagi untuk kaum milenial supaya nanti ini istiqomah, harus mempunyai guru yang membimbing ruhnya kita itu ya, terutama para gurunya itu adalah yang sanadnya nyambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Minimal contoh kitab fikih, referensinya umpamanya kitab Nihayatul Zen yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Al-Bantani itu nyambung kepada gurunya kepada kita Muhammad SAW. Atau Fathul Mu'in, ya kan? Nyambung juga kepada 4 madhab. Dan kitab-kitab yang lainnya, Fathul Qorib dan sebagainya. Kitab Tauhidnya Qatrul Ghoyas, Tijan Darori, Qur'annya, tajwidnya, itu harus punya sanad. Tanpa dengan sanad gurunya, wah bahaya. Makanya kalau ngaji umpamanya, bagaimana kalau untuk memudahkannya di video, di link, boleh silakan. Itu hanya data sampai yang dapat, tapi karomah, ya kan? Keberkahan harus musyahadah datang kepada di majelis, karena ketika majelis ilmu didatangkan orang soleh itu para malaikat datang, para wali abdal datang, akan berikan karomah di situ. Karena itu pun pernah dipraktikkan oleh zaman Nabi kita Muhammad SAW, ngaji bareng, duduk bareng, ya kan, ngobrol juga bareng.
Tanya jawab di situ, itu zaman Rasul. Ya kan, makanya perlu kita tradisikan lah kalau ngaji itu tanpa dengan punya guru bahaya. Harus ada miskomunikasi ruh. Ya, ruh tanpa dengan guru yang sanad kepada Nabi Muhammad SAW nggak nyambung, repot urusannya. Kalau di media sosial kita nggak bisa tahu verifikasi ini gurunya alumni mana, siapa gurunya, repot betul ya. Kalau saya tetap saya pakai, saya kadang-kadang kalau untuk mencari link di link NU, link Muhammadiyah sebagai saya cari, tapi pun saya belajar kepada guru-guru yang nyambung kepada guru saya. Supaya apa? Supaya dapat karomah, ruh kita terbimbing. Artinya boleh ngaji di media sosial, tapi jangan melupakan ngaji harus berhadapan dengan guru sesuai bermusyahadah, hadir di majelis, dikenal oleh guru, dipandang oleh guru, dilihat oleh guru, maka kita akan karomah. Karena guru itu adalah bapak ruh gitu. Tapi yang penting gurunya harus cari sanadnya, gurunya nyambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terutama kalau referensi kitab netizen nyambung, pikirnya Fathul Muin nyambung, Fathul Qorib nyambung, Riyadhus Shalihin hadisnya nyambung, Bukhari, Muslim nyambung. Semua kitab-kitab yang diajarkan di Indonesia berapa provinsi ya? Banyak ya. Lebih dari 20 provinsi. Notabene kitab-kitab kuning, kitab-kitab salafiyah yang ditulis oleh ulama wali-wali abdal, insya Allah selamat dan kita akan mempunyai guru dan akan diakui sebagai muridnya. Amin wa alamin. Itulah yang menjadi dasar kalau ingin istiqomah, gauli ulama-ulama yang dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya kan? Kalau cuman satu doang melalui media sosial itu hanya dapat data, tapi untuk dapat karomah, sanad, ruh nggak bisa. Saya umpamanya kenal dengan nama-nama ulama karena ngaji, ya kan. Anak istri kenal sholat, ibadah, waktunya karena orang tuanya ibadah, kan begitu kan. Orang baik akan ketemu orang baik, kan begitu logikanya. Tapi bisa jadi juga orang buruk bisa ketemu orang baik, ya kan. Itu kan bagaimana qada Allah. Tapi logikanya orang baik pasti ketemu baik. Orang jujur pasti selamat. Orang bohong pasti nggak selamat, akan dibohongin lagi dia. Kan begitu logikanya. Cukup ya? Siap, Ustaz. Waduh, mantap ini, menarik. Ini bekal buat kita semuanya nih. Artinya jangan lupa ngaji itu nggak hanya cukup di handphone, tapi ngaji itu kita harus punya referensi, punya guru. Itu yang paling baik. Terima kasih, Ustaz. Oke. Islam itu keren.